Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan serta masih diberi umur yang panjang serta diberi kelapangan waktu sehingga kita dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan bahwa keterbatasan saat ini di tengah pandemi ini tidak bisa kita jadikan alasan untuk kita melalaikan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu. Karena bagaimanapun ilmu menjadi salah satu faktor diangkat atau tidaknya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmulah seseorang bisa diangkat derajatnya, baik di dunia atau di akhirat. Jadi tak bosan-bosan, mari kita juga panjatkan puji syukur kita masih diberi kesempatan untuk menambah ilmu meskipun dalam kondisi yang serba terbatas ini. Dan seperti biasa, sebelum saya menyampaikan materi untuk hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah sholihah al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, tanpa terasa kita sudah di pertemuan yang ketiga untuk filsafat pendidikan Islam. Kali ini saya akan menyampaikan terkait fungsi, tujuan, dan ruang lingkup dari filsafat pendidikan Islam. Sifat materi yang saya sampaikan ini sifatnya hanya sebagai pemantik, jadi pemicu, dan saya harap atas apa yang saya sampaikan nanti itu bisa memantik pertanyaan-pertanyaan dari kalian, termasuk memantik rasa ingin tahu kalian sehingga mau mencari sumber-sumber lain terkait tema kita hari ini. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal kuliah itu seberapa banyak kalian dapatkan, materi yang kalian dapatkan itu tergantung dari seberapa aktif kalian. Jadi itulah kenapa disebut mahasiswa, karena mahasiswa dia harus bisa mengolah keilmuannya sendiri dengan cara menambahkan banyak materi secara mandiri, banyak membaca, banyak berdiskusi. Maka saya harap ini nanti bisa menjadi bahan diskusi kita untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, sumber pengetahuan dalam pandangan Islam. Perlu diketahui, menurut pandangan Islam, semua ilmu bersumber dari Allah, atau istilahnya transendentalisasi ilmu. Semua ilmu. Bahkan biasanya bertanya, termasuk ilmu-ilmu gaib, Pak, ilmu-ilmu yang itu menyesatkan. Secara tidak langsung, iya. Artinya, misalnya ada seorang dukun ngajari ilmu tentang sihir, tentang sandat dan sebagainya. Itu bagaimanapun atas izin. Jadi berasal ini tidak kemudian Allah meridhoi ilmu-ilmu yang jahat, ilmu gelap, ilmu hitam itu tidak. Tapi mengizinkan adanya itu yang kemudian dipelajari oleh orang. Nah, tapi mau bagaimanapun juga semua ilmu, semua. Jadi kalau saya mengatakan tidak semua ilmu hitam, itu berarti saya kemudian justru mengadakan Tuhan tandingan. Ya, terlepas kalian setuju tidak, tapi semua ilmu itu memang berasal dari Allah. Bahkan untuk ilmu hitam sekalipun itu secara tidak langsung. Yang ngajari setan, dan setan yang menciptakan siapa? Allah juga. Jadi itu ya. Justru kalau saya mengatakan tidak, itu tidak dari Allah, itu berarti saya memberi ruang ada pihak lain selain Allah yang bisa berkuasa dalam hal ilmu, padahal semuanya itu dari Allah. Kemudian meskipun semua ilmu dari Allah, namun dalam penyampaiannya kepada manusia melalui beberapa metode. Ada insting, panca indera, pengalaman, penelitian empirik, serta wahyu. Jadi diibaratkan ilmu itu sampai kepada kita itu ada beberapa tahapan.
ada melalui panca indera, ketika kalian hadir di kelas, mendengarkan, melihat, kemudian kalian menceritakan lagi kepada teman kalian, itu berarti ada proses di mana panca indera itu berperan dalam penerimaan pengetahuan dalam diri kita. Ada juga berdasarkan pengalaman. Kalian punya pengalaman pahit tentang pilkada semisal. Itu juga pada akhirnya menjadi satu pengetahuan. Pengalaman tentang bagaimana perasaan yang yang dirasakan ketika membantu seseorang. Bagaimana pengalaman ketika merasakan ketika disakiti, ketika dibohongi, itu adalah salah satu pengetahuan juga. Oh, ternyata begini ya rasanya sakit hati. Nah, begitu. Penelitian empirik, semisal tentang pengetahuan atau ilmu tentang vaksin sekarang yang sedang gencar diberitakan, itu melalui penelitian. Jadi ada virus diteliti, kemudian dibuatlah vaksin sebagai sebagai tentara untuk melawan virus tadi. Itu melalui penelitian empirik. Kemudian ada wahyu. Jadi bagaimana kemudian sesuatu yang disampaikan oleh Nabi itu pada akhirnya benar meskipun saat itu masih sulit dipahami. Jadi wahyu itu sifatnya intim dan rahasia antara Allah dan penerima wahyu. Itu juga dalam Islam juga dipandang sebagai sumber pengetahuan. Bagaimana kita bisa mengetahui surga neraka itu sumbernya kan dari wahyu. Maka memang semua ilmu itu dari Allah, tapi cara ilmu itu menyapa diri kita itu ada berbagai macam cara. Salah satunya ini. Nah, dalam Islam ilmu itu bersumber dari premis keimanan. Berbeda dari sumber dari ilmu secara yang non-Islam, ilmu secara umum. Kalau kita berbicara filsafat ilmu, semisal ilmu itu selalu dimulai dari premis keraguan. Misal bumi bulat, apa ya toh bumi bulat, maka ada penelitian. Tapi kalau dalam Islam ilmu itu bersumber dari premis keimanan. Bahwa bagaimanapun juga semua ilmu harus kita yakini dari Allah. Maksudnya di situ. Jadi berangkatnya dari ini pohon ini ada pasti ada ilmunya. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman bahwa tidak ada yang Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Ini pasti ada manfaatnya. Jadi dari premis-premis keimanan. Jadi kalau kalian ditanya apa beda ilmu secara umum dengan ilmu dalam hal ilmu di dalam Islam? Maka jawabannya adalah kalau dalam Islam premisnya itu keimanan. Piye-piye tetap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini mengandung ilmu. Tapi kalau ilmu secara umum selalu berangkat dari keraguan-raguan. Prinsip dasar pendidikan Islam. Kemarin kita sudah bicara pendidikan Islam, pendidikan yang bercorak Islam atau pendidikan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Maka secara dasar, prinsip dasar itu begini. Prinsip yang tidak akan berubah meskipun zaman berubah. Metode pembelajaran itu bisa berubah. Dulu orang belajar ngaji, itu ustadznya kan bawa rotan. Begitu salah, langsung dipukul. Dipukul benar. Bahkan kadang sampai membekas. Tapi apakah metode ini kemudian masih relevan saat ini? Oh, bisa-bisa dilaporkan ke Komnas HAM. Jadi metode itu bisa berubah. Sekali lagi metode, tapi ada nilai-nilai dasar yang tidak akan bisa berubah meskipun. Nah, ada prinsip dasar dalam pendidikan Islam. Yang pertama, menumbuh kembangkan semua aspek kemanusiaan. Jadi kalau kita bicara pendidikan Islam, maka yang ditumbuhkan tidak hanya fisik, yang dipenuhi tidak hanya materi, tapi dia juga bicara jiwa, bicara akal, bicara hati, bicara roh. Semua diambil, semua diperhatikan. Bagaimana kemudian keilmuan fisika itu kemudian bisa mengantarkan kepada hati yang kemudian dekat dengan Allah, misal begitu.
Jadi semua aspek dipertimbangkan. Jadi pendidikan Islam, kalau kita konsisten dengan cita-cita pendidikan Islam, maka semuanya diperhatikan. Tidak hanya pencapaian jasmani, tidak hanya pencapaian fisik, tidak hanya pencapaian materi, tapi bahkan ketenangan jiwa pun kemudian penting di dalam pendidikan Islam. Menganggap dan memperhatikan pentingnya aspek pencapaian kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Dua dimensi dunia akhirat juga menjadi tujuan dari atau prinsip dasar. Jadi sama-sama penting. Artinya pendidikan Islam itu tidak terlalu berat di dunia sehingga merupakan akhirat, tapi juga tidak kemudian orientasi akhirat tok sampai kemudian yang dunia lupa. Jadi nanti kalau kalian jadi seorang guru yang kemudian komitmen dengan pendidikan Islam, pendidikan yang bercorak Islam, Al-Quran dan hadis, maka kalian juga harus ajari peserta didik kalian tentang keduniawiaan, bagaimana kemudian menjadi baik di dunia, juga baik di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian mengembangkan seluruh potensi manusiawinya manusia guna merealisasikan kesempurnaan dan keseimbangan kepribadian. Ada aspek Abdullah, ada aspek Khalifatullah. Ini juga harus seimbang. Kita harus bisa mengantarkan peserta didik itu tidak hanya baik dari aspek kehambaannya, tapi juga baik dari aspek kekhalifahannya. Dia baik dalam hal sosial, dia tidak mudah menyinggung orang lain, dia tidak mudah menyakiti orang lain, dia tidak menyakiti tumbuhan, dia tidak harus sampai ke situ. Kemudian berlangsung terus-menerus dari sejak dalam kandungan sampai meninggal dan berlangsung secara ikhlamah baik di sekolah, masjid, keluarga, dan masyarakat. Bahkan kalau saya lebih dari itu. Kalau kita perhatikan hadis tentang mencari istri orang yang paham agama, itu sebenarnya adalah dalam proses pendidikan. Ada pendidikan prenatal sebelum kelahiran. Bagaimana kemudian seorang anak itu dididik mulai dalam kandungan. Jadi menarik konsep yang diajarkan Nabi, menyuruh untuk mencari seorang istri yang paham agama. Karena apa? Karena Nabi menyampaikan bahwa ibu adalah madrasah pertama. Artinya menyiapkan itu jadi terus menerus. Kemudian ketika di dalam kandungan, bagaimana kemudian ayah, kemudian calon ayah, calon ibu itu kemudian diminta untuk melakukan kebaikan, itu juga dalam hal pendidikan. Kemudian sampai si anak lahir, mulai lahir sampai kemudian kita dewasa seperti ini, kemudian sampai jadi pendidikan Islam itu tidak pernah usai. Yang bisa mengakhiri pendidikan Islam itu adalah kematian. Nah, yang dikembangkan pendidikan Islam itu tadi mencari kebaikan dunia dan akhirat. Memang kalau kita bicara lembaga formal itu ada endingnya, naik tingkatan. Tapi pendidikan Islam di sini bicaranya lebih luas, tidak hanya lembaga pendidikan. Sistem pendidikannya didesain untuk meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat bersama dengan ini tadi. Jadi harus diingat betul bahwa prinsip dasar ini tidak akan berubah. Jiwanya pendidikan Islam ya ini. Metode boleh berubah, bagaimana cara kemudian mengkompakkan sekolah, masjid, keluarga itu bisa berubah, bisa menyesuaikan, bisa melalui WhatsApp antara guru sekolah, takmir masjid, kemudian keluarga itu punya WhatsApp, boleh. Jadi itu fungsi pendidikan Islam, pendidikan bercorak Islam, berlandaskan hadis edukatif tentu. Jadi pendidikan Islam ini sebagai sarana atau sumber untuk mengajarkan sesuatu kepada kita tentunya. Pengembangan kedewasaan tentu bahwa pendidikan adalah upaya sadar dari orang dewasa ke orang yang masih anak-anak. Itu juga salah satu definisinya. Artinya seharusnya pendidikan Islam itu bisa membawa kepada kedewasaan, penguatan keyakinan. Ingat, pendidikan Islam tidak hanya bicara tentang duniawi saja, tapi juga akhirat. Tidak hanya bicara materi, tapi juga rohani. Rohani ini erat kaitannya dengan satu keyakinan. Kemudian bicara juga tentang ibadah. Dan menarik, ibadah di dalam Islam itu tidak hanya sesuatu yang nampak seperti ibadah mahdoh saja. Ketika seorang ayah itu mencari nafkah, itu kan sifatnya duniawi sebenarnya. Tapi jika diniatkan untuk ibadah bisa. Jadi harus mengajarkan sampai ke bagaimana konsep ibadah, penguatan keyakinan, pengembangan kedewasaan. Nah, kemudian fungsi filsafat pendidikan.
Teori umum bagi pendidikan, filsafat pendidikan Islam mengarah pada bagaimana seharusnya pendidikan itu baik dari segi teoritik maupun dari segi pelaksanaannya. Kurang lebih memang berbicara tentang itu sebagai dasar. Pendidik harus tahu tentang filsafat pendidikan Islam sewaktu dia menjalankan tugas profesionalnya. Karena filsafat itu adalah sesuatu yang paling mendasar. Kalian akan mendapati banyak permasalahan di dunia pendidikan. Tapi kalau kalian tahu filsafat pendidikan Islam, kalian tahu dasar-dasar dari pendidikan Islam, kita akan mudah untuk menyelesaikan masalah. Sebagai bahan evaluasi terhadap kesenjangan-kesenjangan pertentangan antara teori dan praktek. Intinya kalau kita tahu akar permasalahannya, akar dari permasalahan, akar dari satu konsep, maka semuanya akan mudah. Banyak istilah dalam lapangan pendidikan yang harus didefinisikan dan dikembangkan, ditafsirkan dan dianalisa. Jadi intinya filsafat itu ngepoin sampai ke akar-akarnya, ngepoin permasalahannya, ngepoin caranya, ngepoin solusinya, semuanya dibahas. Kemudian normatif, filsafat pendidikan sebagai penentu arah, pedoman, petunjuk, pembimbing asas-asas, prinsip-prinsip, teori dan praktek pendidikan. Secara garis besar adalah filsafat pendidikan itu sebagai acuan dasar di dalam kita mempraktekkan pendidikan. Kalau pendidikan Islam ya pendidikan Islam. Jadi itu.